Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja beracara di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang terima setiap pujian penyembahan kami. Terimalah setiap korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang kuasa ibadah kami hari ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami berdoa tidak ada satupun orang di tempat ini yang terlewat Tuhan dari kuasa-Mu. Semua menerima jawaban-Mu, semua bertemu dengan Engkau Tuhan hari ini. Terima kasih. Dan kami siap, kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
bersyukurlah. Sorak-sorai buat Tuhan yang baik. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Na 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 na. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Semuanya angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, kita mau sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Dia baik, amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Dia baik, amin. Amin. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Kita naikkan ucapan syukur kita yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Salah satu alasan kita bisa mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Dari saat kita, kalau kita merenungkan dari saat kita bangun beraktivitas sampai kita terbaring tidur, kalau kita masih diberikan kesehatan, itu pun lebih dari cukup untuk kita bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan. Saya minta untuk jemaat boleh berdiri, kayak kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Saya minta untuk kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam setiap kita masing-masing. Betapa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun yang kita alami, Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan sampai hari ini kalau kita masih bisa bernafas, itu lebih dari cukup untuk kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima Semua kasih. karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Semua karena cinta-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hati kami, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
Sebab Engkau Allah yang sangat baik Tuhan, yang setia untuk setiap kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu, Amin Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kami balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi kita mau katakan, Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu segenap hati Yesus. kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang besar, dahsyat dan luar biasa, Amin Tuhan. di mana Engkau himpunkan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji, memuja, menyembah Engkau, dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Silakan Roh Kudus Kau yang akan ambil alih, berbicara, berkata-kata, beracara melalui sarana hamba-Mu, sehingga setiap benih firman yang ditabur tidak pernah tercecer, tapi boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bahkan hidup dan berbuah lebat. Kuasai ruangan ini, kuasai ruangan pikiran hati, dan kami tundukkan dalam otoritas firman. Demi nama Tuhan Yesus, beri hati seorang murid, roh kerendahan hati, roh yang mau belajar, roh yang dapat diajar oleh firman. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, saya pakai masker itu rasanya rotok sumpek ya, tapi ya karena kita menghargai peraturan,
Kita akan bersama-sama merenungkan tema besar kita adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Apa itu artinya kesatuan dalam tubuh Kristus? Artinya kita semua sama. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut. Semua kebaikan. Kita tidak bisa karena saya tangan, saya tidak urusan dengan kaki. Karena saya kaki, saya tidak urusan dengan kepala. Tidak bisa, saudara. Semua adalah satu kesatuan. Dan kesatuan itu indah. Baik, sajak sama-sama kita membuka firman yang saya angkat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20, saudara. Ya, saya kira tidak keberatan untuk kita berdiri ya. Kita membaca firman dengan berdiri. Saya punya tradisi kalau baca firman berdiri ya. Ya. Baik, kita akan baca dengan mantap, dengan bersuara, dengan iman berwibawa. Bisa menghafal dengan mantap, dengan iman, dengan bersuara, satunya berwibawa. Dengan mantap, dengan iman, dengan bersuara dan berwibawa. Kita baca hitungan yang ketiga ya. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Saya akan ulangi ya. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah saudara, Tuhan tidak pernah berkata ini roti adalah simbol, roti adalah lambang. No, dia berkata inilah tubuhku, lalu mengambil cawan, inilah darahku. Nah jadi kalau kita mempercayai dengan iman bahwa pada waktu perjamuan kudus, saudara, kita makan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Tubuh Tuhan Yesus yang satu masuk di dalam tubuh kita. Berarti tubuhnya Tuhan Yesus menjadi hidup kita, saudara. Darah, di dalam darah ada kehidupan, di dalam darah ada nyawa. Berarti kehidupan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, the man of God, manusia Tuhan. Nah, kalau saudara meyakini ini, tidak ada penyakit, saudara. Masalah boleh datang, tantangan menghadang, apapun yang Tuhan izinkan, tapi kita berani berkata, I'm a championship, I'm a winner, aku pemenangnya. Amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Baik, ya, kita akan membahas yaitu mengenai mengapa gereja disebut tubuh Kristus. Mengapa gereja disebut tubuh Kristus ya? Yang pertama itu dipersatukan dalam keselamatan, saudara. Dipersatukan dalam keselamatan. Berarti Anda sekalian dipersatukan dalam keselamatannya. Keselamatannya melalui Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang dikaruniakan Allah, yang di dalamnya ada jaminan keselamatan. Dan yang kedua, Kristus sebagai pemimpin atau kepala. Kalau Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Maka itu yang sehat semua mengikuti aturan kepala. Jadi firman Tuhan Alkitab mulai Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, 66 kitab yang terdiri 39 perjanjian lama, 27 Alkitab kitab perjanjian baru, totalnya 66. Itu adalah ukuran, itu adalah firman.
Kalau saudara membaca firman itu ketemu dengan Tuhan loh saudara. Ya, maka itu dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah logos, firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang tinggal bersama Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ini satu kesatuan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus saudara? Ya, jawabannya gereja sebagai perwakilan jasmani Kristus. Jadi gereja adalah penampakan Kristus yang di surga. Itu gereja Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mewujudkan kehidupan di dunia. Jadi kehadiran gereja itu menjadi terang yang bercahaya. Kehadiran gereja menjadi garam yang dapat memberi rasa, sehingga dunia sekitarnya akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, gereja kami saat masih di Pandai Lamper itu gang 4 ya. Kemudian sebelahnya itu tanggul lalu sungai ya. Nah di tanggul sungai itu TI Tanggul Indah itu banyak prostitusi, banyak orang berbuat kejahatan ya, banyak perkara-perkara yang tidak baik. Tapi ada anak Tuhan yang jatuh di situ saudara. Tapi pada waktu malam ya, dia mencari mangsanya, tiba-tiba dia mendongak ke atas, lihat salib. Loh, kok ada salib ya? Lalu akhirnya dia bertobat saudara. Jadi gereja menjadi terang yang bercahaya. Bercahaya bagaimana? Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kamulah terang dunia. Nah terang itu harus menerangi. Bagaimana caranya menerangi? Kalau Bapak Ibu punya sokle ya, atau baterai ya, disinari akan gelap. Hati-hati loh. Mundur dulu. Kenapa? Depanmu itu ada ular tidur. Kalau kamu injak, kamu bisa digigit. Ayo. Ya, sekarang maju. Hati-hati. Depanmu itu jurang. Kamu harus minggir ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi kita harus berani menyinari. Stop, jangan berzina. Stop, jangan berdusta. Stop, jangan bertengkar. Stop, jangan bohong. Berani enggak saudara? Wah ya enggak bisa toh. Ya, kalau saya berkata demikian saya nanti banyak musuhnya. Tapi kita enggak boleh kompromi dengan dosa. Suatu kali saudara, saya sebenarnya agak malu untuk menyampaikan, adik saya yang paling kecil itu ya, yang lagi itu menikah dengan non-kris saudara ya, yaitu di Medan, di Prabu Mulih, bukan Medan ya, Prabu Mulih di Palembang. Nah kemudian adik saya itu nakal saudara ya, adik saya laki-laki ya, lalu pergi itu kita. Nah itu maminya sama ini ya, istrinya ya, karena pernikahan non-kris saudara, sudah mengandung. Nah waktu itu saya tinggal di Cakrawala Timur nomor 6 ya. Dia permisi ya, omong Nono mana? Adik saya panggilannya Nono ya. Nono mana? Wah saya tidak tahu gimana. Lah itu ini anak saya sudah mengandung ini. Waduh saudara, saya kaget ya. Ya wes lah, sementara tinggal di sini sampai melahirkan. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah saya rundingan dengan adik saya. Adik saya yang nomor 3 itu adalah majelisnya Isa Masih di Telogosari, namanya Matius ya. Lalu kita rundingan, udahlah cerai aja. Loh kok cerai gimana, toh mendang mengandung ya, nekat dia. Adik saya berkata cerai. Saya secara firman walaupun bukan anak Tuhan, adik saya anak Tuhan, laki-laki, tapi ini kan bukan, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya breng saya dengan adik saya, nggak omong kurang lebih 2-3 bulan. Ya sudah saya pegang. Dan akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, istrinya ini namanya Aini ya, tapi bukan Aini ya. Oh Aini bukan, memang namanya Aini ya, orang Sumatera saudara. Aini siap-siap. Ada apa? Ya kita ke Solo. Apa suami saya Nono ada? Udahlah pokoknya ikut aja. Saya juga tidak ngerti soal, saya cari mana-mana tidak ketemu. Begitu ke Solo ya, saya parkir agak jauh, lalu saya lewat pintu belakang, bukan pintu utama, pintu belakang. Dia lari, tak pegang, tanggung jawab. Nah sejak itu kumpul kembali. Nah jadi soal, walaupun keluarga kita payungnya adalah firman, bertentangan dengan firman ya kita harus
nurut firman. Wah, karena ini suara tidak apa-apalah, ya kumpul kebun tidak apa-apa. Jangan, supaya bertobat, dibimbing, supaya percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi kita melihat di sini poin yang ketiga ini, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Keempat, saudara, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Ya, anggota tubuh Kristus itu banyak, saudara. Ya, banyak, tapi didiami Roh Kudus. Roh Kudusnya satu, saudara, tapi membeli 9 karunia. Masih ingat 9 karunia? Ada karunia iman, ada karunia nubuat, ada karunia berkata-kata bahasa roh, ada karunia menafsir bahasa roh, ada karunia membedakan roh, ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan, ada 9. Itu karunia yang diberikan. Lalu juga buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, adapun buah roh pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan self control. Nah, itu ada di dalam orang percaya. Memang untuk melahirkan 9 poin tadi tidak gampang, saudara. Kita harus betul-betul diurapi oleh Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem dulu, tunggu janji Bapa, karena engkau telah dibaptis dengan baptisan oleh Yohanes, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. 10 hari mereka berdoa di loteng Yerusalem. Nah, kemudian Roh Kudus turun dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, mereka speak in tongue. Speak in tongue itu berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi bahasa roh di sini adalah sonolalio, artinya yang ada di dunia. Ya, jadi murid-murid itu bisa berkata-kata bahasa Arab, bisa berkata-kata bahasa bangsa yang ada di Asia. Ada kalau tidak salah 12 atau 15 bangsa bisa, padahal mereka orang-orang sederhana, para nelayan. Nah, itu Roh Kudus. Memang ada bahasa roh, seperti tadi saya saksikan W.L. Tinsinger ya, naikkan puji-pujian waktu persiapan, saudara ya. Bahasa yang tidak ada di dunia, tidak apa-apa. Tujuannya apa toh? Berkata bahasa roh itu bukan berkata pada manusia, berkata kepada Tuhan. Nah, itu membangun diri kita, bukan lemah, letih, lesu, loyo, tidak ada, tapi menjadi raksasa, menjadi kekuatan yang adikodrati. Sehingga pada waktu kita berjalan, iblis lari terbirit-birit, belum mengusir, sudah ketakutan, saudara. Nah, itu ada Roh Kudus yang adikodrati. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk poin selanjutnya, yaitu yang kelima ya, yang kelima. Next, saudara, yang kelima. Betul ya, yang kelima. Ya, yang kelima dikatakan di sini, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Tubuh satu, anggota banyak. Walaupun banyak, tetapi satu kesatuan. Nah, ini sangat penting sekali, satu kesatuan. Ada istilah sesama biskotan tidak boleh saling mendahului. Artinya gereja di Indonesia itu, wah, denominasinya itu ratusan, ya. Ada GBI, ada GPDI, ada Isa Masih, ada gereja Pantekosta, ada gereja Tabernakel, ada gereja GKI, HKBP, GPIG, Reformed, wah, macam-macam, saudara. Jadi denominasinya beda, sinodenya beda, tapi kita saling menghargai. Amin. Apa artinya saling menghargai? Yaitu kita mendoakan supaya mereka diberkati, saudara. Luar biasa. Ada jemaat kami, Pak Andreas, Pak Suroto, itu tetangga kami itu dibangun gereja, tapi mereka tidak punya kursi. Boleh tidak saya menyumbang? Bukan Isa Masih, silakan ya, tidak apa-apa, berkati gereja-gereja lain. Nah, inilah sikap yang Tuhan kehendaki, tidak membedakan gereja kami yang paling baik, yang the best, yang paling top. No, semua sama. Jadi kita tidak boleh mendirikan menara Babel yang untuk kemegahan diri sendiri, untuk kemegahan, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Next, saudara, yang ke selanjutnya, yaitu yang ke-6, saudara, keterikatan satu dengan yang lain. Ya, itu tidak ada terbatas, saudara. Kita tidak boleh melihat background.
Maka itu suami istri kerap kali bertengkar karena lihat background. Apa background? Background itu latar belakangnya. Kalau kamu tidak dapat saya, kamu itu jadi kere, kamu jadi pemulung, kamu pokoknya yang jelek-jelek, saudara. Jangan ya, kita menghargai ya. Seorang istri harus tunduk pada suami, submit, tidak boleh merintah, tidak boleh walaupun penerimaannya, kekayaannya lebih besar, lebih pandai, tapi tidak boleh harus menghargai. Sementara suami dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu. Barang siapa mengasihi istrinya, mengasihi suaminya sendiri. Nah, jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih apa? Kasih agapo atau agape, kasih yang datang dari surga. Kalau storge, kasih yang ada hubungan darah. Kalau darahnya tidak sama, sukunya tidak sama, tidak mengasihi, nah itu tidak boleh. Atau kasih pelea, persaudaraan, persahabatan. Kalau suami istri, yaitu kasih birahi atau kasih eros, eros. Nah itu adalah dari Tuhan. Untuk suaminya sendiri, untuk istrinya sendiri, kebahagiaan itu ditentukan dua orang itu siapa? Ya suaminya sendiri, istrinya sendiri. Tidak ada pel pria idaman lain, tidak ada wil wanita idaman lain. Ini satu kesatuan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau kita menyadari kesatuan ini, dalam Injil Matius pasal 19, seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya. Mereka tidak lagi dua tapi satu. Tuhan kita adalah satu. Dalam Imamat 19 ayat 2, hai Israel, ketahuilah, aku ini Tuhan Allahmu, kudus. Aku ini Tuhan Allahmu, ekat, satu, saudara. Ada istilah Gusti, ini maafkan bahasa Jawa, Gusti iku ora siji. Tuhan itu tidak satu tapi nyawiji. Nyawiji itu satu kesatuan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya toh? Allah kita tidak tiga, kita tidak boleh tinggal di Indonesia. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Allah kita satu, saudara. Nah, gereja adalah satu, baptisannya sama, ya, perjamuan sucinya sama, firmannya sama, kita saling menghargai. Saya ketemu dengan penatua yang ada di Malang, namanya Pak Omri. Dia membentuk grup membaca Alkitab 10 pasal. Saya pikir, apa bisa toh? Iya bisa. Kalau baca 10 pasal tapi begitu gugur, didelete, namanya didelete, tidak boleh ikut nanti periode 4 bulan lagi. Jadi dalam 1 tahun membaca katam firman dari Kejadian sampai Wahyu, Januari, Februari, Maret, April sampai April, lalu April sampai 4 bulan lagi satu, terus selanjutnya sampai Desember, 3 kitab tiap malam. Lalu hasilnya apa Pak? Kira-kira baca Alkitab, mereka menghargai hamba Tuhan, mereka punya roh ketaatan, roh penundukan diri, tidak menjadi roh pemberontak, tidak berkata-kata tidak. Sebab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 kalau tidak salah, barang siapa berkata, biarlah berkata-kata sebagaimana menyampaikan firman. Loh Pak, saya itu ibu rumah tangga, saya bukan pendeta, saya bukan evangelis, saya bukan penginjil, saya bukan gembala. Pokoknya orang yang berbicara dasarnya firman. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman kalau perbendaharaan dalam hati kita tidak ada firman? Maka itu kita kita merenungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Coba firman kita ganti. Ku renungkan sakitku, tambah sakit. Ku renungkan utangku, wah tambah berat saudara. Ku renungkan firman. Kalau Anda merenungkan firman itu menghadapi face to face, berhadapan muka dengan Tuhan, maka dahsyat luar biasa saudara. Puji Tuhan saudara. Selanjutnya kita lanjut, yaitu mengenai mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Yang ketujuh, ya, anggota tubuh Kristus bagian dalam, yaitu untuk merenungkan apa saudara? Kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berita yang harus diberitakan. Maka Rasul Paulus berkata, yang ku ingini
itu merenungkan penderitaan, kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan, sehingga itu adalah panggilan yang sempurna. Orang Kristen anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang tidak pernah merenungkan penderitaan Yesus, dia bisa gampang tersinggung. Ya, suatu kali saudara, ada anggota jemaat kami berkata, Pak, itu loh, ya saya tidak mau sebut nama, ya keponakannya perempuan itu lulusan STH, Sarjana Teologi di Malang. Malang kan banyak sekolah teologi ya, sekolah Alkitab. Wah, anak saya dipukul pakai botol Sprite, ya sampai pecah botolnya, sampai ya berdarah-darah. Tolong ya Pak, tolong Pak. Waduh, saya ini. Dan di mana orangnya? Ya Bapak ikut saya. Bapak naik roda 2, saya juga naik roda. Begitu kita naik tanggul yang di sebelah dekat Kelinci itu, tiba-tiba dari depan ada cewek ngebut, wes, lah itu Pak orangnya itu. Waduh, nah ini kemana? Ya ke rumah saya. Betul. Begitu dia berhenti, saya sampaikan, ya saya sampaikan, ada apa? Dia miso, STH loh saudara, miso, ya. Lalu saya bilang, yuk masuk ke rumah dulu, ya, dipegangi adik-adiknya yang gotot-gotot itu saudara. Wah, teriak-teriak miso. Saya pikir, wah ini piye pelajarannya gimana kok sampai begitu saudara. Nah akhirnya dia pendidikan sampai di luar negeri, so hebat orangnya, tapi karakternya tidak baik. Maka itu penting Kristen itu punya karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Yaitu kami datang untuk melayani, kami datang untuk mengampuni, kami datang untuk memberkati. Nah ini penting sekali. Maka itu ada istilah dua ya, empati sama simpati. Kalau simpati itu punya rasa belas kasih. Aduh kasihan ya, kasihan. Aduh kasihan. Omong doang. Bahasanya orang Jakarta omong doang, omong tok. Tapi kalau empati, seandainya saya posisinya menjadi beliau gimana? Penderitaannya gimana? Ikut merasakan. Maka Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Kenapa? Karena Marta menangis, Maria menangis, orang banyak menangis, dan menangisnya itu tidak percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus berkata, engkau percaya kepadaku, ya, saudaramu akan hidup. Oh ya Tuhan, hidup tapi nanti. Marta berkata demikian. Di mana kau baringkan? Tuhan sudah 4 hari sudah berbau. Tapi Tuhan Yesus mengangkat tangan, mengucap syukur. Wah tadi pujiannya bagus sekali ya, saya sampai ngergel saudara. Pujian ucapan syukur. Lalu dengan 2 kata, Lazarus keluar. Maka orang yang mati 4 hari itu hidup kembali. Berarti Tuhan itu sang pencipta hidup. Nah kalau Tuhan Yesus sang pencipta hidup, nah sekarang Roh Kudus yang sama di dalam diri saudara harus menciptakan apa? Yang rusak menjadi baik, yang sederhana menjadi istimewa, yang kecil menjadi besar. Harus saudara menciptakan. Pada waktu Januari 26 tahun 1994, saya ditabis di gereja Isa Masih Pandan Lamper. Gerejanya reot saudara. Tembok kanan miring ke kanan, tembok kiri miring ke kiri, tembok depan miring ke depan, tembok belakang miring ke belakang. Gerejanya itu ada ditopang dengan 4 pipa ledeng, bukan peralon tapi dari besi itu ya saudara. Nah saudara, tidak ada hamba Tuhan yang mau. Nah saya mau, kenapa? Saya terikat dengan sumpah atau nasar saya. Tuhan, banyak gereja Isa Masih yang kosong, saya rindu menjadi gembala. Bukan berarti saya mampu, tapi saya rindu. Waktu di Samarinda saya mau dijadikan gembala, saya tolak. Kenapa? Saya terlalu muda, ya, masih 27 tahun. Saya tidak mau. Ya kenapa? Saya takut kejatuhan hamba Tuhan kan 3. Ya, pertama adalah tahta kedudukan. Nah, karena pria berarti wanita. Yang kedua, yang ketiga adalah ya tahta, wanita, harta, ya. Saya tolak ya. Tidak apa-apa, fasilitas, maafkan ya.
Saya pulang ke Solo, dari Solo saya ke Semarang, dan akhirnya saya masuk di gereja Isa Masih. Gembalanya senior saya Bapak Pendeta Yonadi Praitno. Saya banyak diwarnai dengan pelayanan beliau. Tadinya kalau saya doakan takut jangan-jangan orangnya mati, tapi beliau telah memberi kekuatan, semangat, gairah baru sehingga saya berkobar-kobar. Saya penuh Roh Kudus, bisa speak in tongue, bisa bicara roh. Itu justru di Dr. Cipto, saudara, bukan di mana-mana. Nah, saya banyak diwarnai oleh beliau dan saya sangat bersyukur, saudara. Nah, kemudian pada waktu itu, saudara, saya duduk di teras itu ya, sepi, ya. Saya bilang saya minta belakang itu kamar diganti untuk kantoran. Kantornya di rumahnya Bapak, saya sudah punya rumah di Satrio Bowo 1 nomor 23 di Telogosari, saudara. Enggak, kantornya yaitu di gereja. Saya seperti Dr. Cipto jam 8 sampai jam 2 ngantor di situ, enggak ada orang, saudara. Pada waktu saya duduk di teras depan itu kan ada gudang jarum, telerel, mobil telerel yang gede dulu. Begitu datang, ludak. Tapi begitu sudah diisi, datang lagi, ludak. Begitu isi, lalu Tuhan bicara, coba, kalau kamu kapasitasnya 1 ton, cuma diberi 10 kilo geludakan, lalu gimana Tuhan? Tuntut, ya seperti pisau harus tambah diancam. Saya doa puasa hampir tiap hari ke Getsemane, saya berdoa minta Tuhan terobosan baru. Akhirnya saudaraku dikasih Tuhan, saya dapat pelayanan, dapat tugas akhirnya suruh khotbah di Jakarta. Dan saudara yang memberi tiket itu harusnya di Semarang kan, di Ahmad Yani, itu tiketnya di Jogja, saudara. Saya pikir ini orangnya ikhlas tidak loh, berarti saya harus ke Jogja dulu. Tapi mosok saya diberi tiket kok ngenyang ya, kan saru gitu sebagai hamba Tuhan. Tapi yo ini aneh, ini orang ini aneh. Ya mungkin tidak tahu gimana ya. Nah, saya sampai di Jogja menunggu, akhirnya ada pengumuman bahwa Lion Air ditunda ya, ditunda 2 jam. Saya itu dari Solo, harusnya sabar, saya tidak sabar, suruh nunggu 2 jam tuh, sudah baca Alkitab sudah apa? Saya jalan-jalan, saudara, seperti anak kecil ya. Itu kan ada kaca besar, bawahnya itu pesawat-pesawat. Ternyata pesawat tidak bisa atret. Pesawat itu tidak bisa mundur, harus didorong. Ya. Lalu pesawat punya 2 sayap, kanan, kiri, kemudian punya ekor begini. Suatu kali saya praktek seperti Nabi Elia berdoa, kepalanya kan antara 2 lutut. Itu berat tuh, saudara. Saya coba tidak bisa. Nah, sekarang saya doa pesawat, ya, tangan kanan begini, tangan kiri begini, lalu kaki belakang ekor. Tuhan berkati gereja Isa Masih Pandalampel, melebar ke kanan, melebar ke kiri, memanjang ke belakang. Tiap sore semua sudah sepi, tidak ada orang. Ternyata sebelah kanan, sebelah kanan jadi milik Tuhan. Kita bangun 3 lantai, kemudian gereja utama kita bangun ada balkonnya, memanjang ke belakang, nembus gang 3, kami gang 4 toh. Nah itu nembus gang, jadi gerejanya nembus gitu, saudara. Tinggal 1 Arimatea, kalau memang Arimatea Tuhan berikan itu jadi salib, saudara. Luar biasa. Tadi saya foto ini ya, gambar ini, bagus sekali ya. Wah, mau tak tiru, tapi pesennya di mana ya? Ya itu kan corot, ada 7 corot, luar biasa. Nah, saudara, yuk kemudian ada beberapa jemaat yang praktek. Tuhan berkati toko saya, berkati usaha saya, memanjang, melebar ke kanan, melebar ke kiri, memanjang ke belakang. Tapi belakangnya sungai itu, dari sana ke depan jalan. Jadi kan bisa. Ada jemaat kami sudah pernah masuk penjara 2 kali. Saya beli gitar sederhana, Pak, ini anggap sekolah Alkitab, memang kesalahan ya, urusan pemerintah, masuk penjara sampai 2 kali. Sekarang saudara, dia menjadi lawyer ya, dan membuka real estate. Dan dekat Bandungan ada tanah namanya Banyu Kuning, itu 7,5 hektar dia ambil. Untuk apa, saudara? Untuk desa wisata. Luar biasa, saudara.
orang yang sederhana tinggalnya itu di dekat sungai saudara, tapi dipakai Tuhan. Karena apa? Punya iman. Ya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke tengah laut, asal hatinya tidak percaya, apa yang dikatakan terjadi, maka itu terjadi. What you say is what you get. Kalau kita berkata firman, firman jadi. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk praktek firman, mengucapkan firman, jangan negatif speaking, jangan negatif thinking, tapi berkata positif. Firman itu statementnya positif, firman itu statementnya itu ya dan amin, tidak ada keraguan. Iblis datang untuk meragukan. Bukankah buah-buah dalam taman Eden ini tidak boleh dimakan? Negatif kan? Lalu datang pada Matius pasal 4 ayat 3, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Negatif lagi. Jadi yuk kita positif. Kalau Anda berkata aku sehat, detik ini Tuhan melawat saya, detik ini Tuhan jamah saya, detik ini saya mendapat kekuatan, kemenangan. Puji Tuhan saudara. Yang kedelapan, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Ya, yaitu kita dapat warisan. Yang dapat warisan itu siapa? Anak atau cucu saudara? Atau buyut? Anak ya, anak itu dapat warisan. Barang siapa percaya diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi ada istilah, bapak itu punya banyak anak tapi tidak pernah punya cucu. Saya percaya saya anak Tuhan. Anak saya percaya bukan cucunya Tuhan, anaknya Tuhan juga sederajat. Amin saudara. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara harus berani bertindak dengan iman bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di akhir zaman, terutama melalui milenial. Anak-anak muda sekarang dipakai Tuhan. Saya percaya anak-anak muda tadi ya Tuhan, yang main musik, yang WL team singer, bisa diurapi Tuhan. Maka itu ajaklah anak-anak Anda datang ke gereja ini supaya mereka diurapi sehingga menjadi anak yang qualified. Saudara. Yang kesembilan saudara, mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus ya, itu karena kasih karunia. Itu adalah anugerah ya, karena kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Apa itu kasih karunia? Itu maka itu ada nyanyiannya, bukan karena apa ya kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena bla bla bla, semua oleh karena anugerahnya. Bisa ditampilkan pujian ini? Nah, kalau bisa saya undang WL tim singer tim musik ya, kita naikkan pujian ini. Tapi ini belum selesai loh ya. Ya, bukan karena ya. Bisa ditampilkan? Ya, saya tidak hafal kata-katanya, tapi tidak tahu pujian ini kok terngiang-ngiang ya. 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 Ya, ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena. Kita berdiri bersama. Kecakapanmu semua, bukan karena baik rupamu, baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Ya, bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena
saja. Semua karena anugerah Pandang wajahnya saudara. diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila engkau dipakainya, Bila kita dipakainya, bila engkau dipakainya. Tepuk tangan kemuliaan. Ya silakan duduk kembali. Nah ini loh saudara. Jadi ada roh kerendahan hati. Saya diberkati, saya punya rumah mewah, saya punya mobil baru, saya mempunyai aset, saya mempunyai apapun. Itu karena titipan. Titipan berarti pemiliknya siapa saudara? Tuhan. Suami titipan untuk istri, istri titipan untuk suami, anak-anak titipan untuk orang tua. Semua aset yang kita miliki miliknya Tuhan. Kalau kamu itu miliknya Tuhan, kita tidak merasa ya pokoknya aku milikku, semua harus tunduk. Ada seorang, saya dengar kesaksian seorang pendeta hamba Tuhan yang kalibernya itu internasional. Wah, cuma dia punya ciri tidak mau orang menyaingi dia. Ada hamba Tuhan yang lain yang mau naik, tidak boleh, semua ditekan saudara. Akhirnya dia mimpi meninggal dunia. Dan pada waktu meninggal dunia saudara, dia itu ditarik masuk neraka. Loh, malaikat gimana tuh? Saya itu hamba Tuhan internasional. Sekali khotbah itu bukan bangsa kami, bangsa-bangsa lain melalui internet. Kenapa? Iya, karena kamu punya hati iri hati, dengki, serai, degil, mertitil, buta cakil. Gel-gel semua. Lah itu enggak boleh saudara. Kok yang lain mau maju, kita bangga. Kalau orang lain diberkati, kita itu bahagia. Saya tidak sebut nama, ada sebuah gereja, saudara. Dia sewa di satu gedung, saudara. Tiap kali berdoa, jumlahnya itu 12 terus ya. Seperti murid Tuhan Yesus 12, bertahun-tahun 12 ya. Nah suatu kali saudara, dia masuk, wah dia senang, wah haleluya terima kasih Tuhan. Mobil-mobil mewah jejer-jejer penuh sampai di belakang, kan punya area luas saudara. Begitu masuk, loh 12 marah. Ayo sapam sini, penjaga sini. Kenapa? Ini kan area kami. Kenapa kok itu tamunya gereja sebelah kok? Loh Pak, sama-sama Tuhan Yesusnya. Itu sapamnya loh saudara. Yang penjaga itu loh. Sama-sama Tuhan Yesusnya boleh madek saudara. Dia akhirnya saya nangis saudara. Lalu Tuhan apa yang harus lakukan? Kolektor kumpulkan, ya dibungkus saudara, dibawa pada gereja besar. Pak, minta maaf Pak, ini berkat dari kami. Loh kamu tuh gimana? Kami yang harus berkati kamu. Gerejamu cilik kok, berkati gereja gede, gerejanya ribuan saudara. Lalu enggak Tuhan yang nyuruh. Begitu Tuhan yang nyuruh dia tidak takut terima. Setelah itu diberkati lebih besar dari gereja ini. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini loh saudara, kuncinya berkati gereja lain, berkati jemaat lain, berkati warga lain, terutama jemaatnya sendiri. Kalau kita punya hati empati, ikut merasakan penderitaan orang lain dan ikut terjun untuk pelayanan, saya percaya namanya pangkat, derajat, umur panjang, hidup bahagia, kekayaan, jodoh yang belum dapat jodoh, anak yang belum dapat anak. Bisa mengulangi 7 ini? Halo, bisa? Saya sendiri lali yuk. Pangkat, derajat, umur panjang, hidup bahagia, kekayaan, jodoh dan anak. Itu milik Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Next saudara, bisa ditampilkan. Nah, jadi Tuhan Yesus membuka tangan. Tangan Tuhan Yesus tidak pernah sedekap. Tidak pernah. Apalagi begini tidak. Tangannya terbuka. Siapapun yang datang. Yesaya 1 ayat 18. Walaupun dosamu merah seperti kremisi, akan disucikan seperti salju.
merah seperti kain kesumba, disusukan putih seperti bulu domba. Tuhan tuh sayang. Anda orang VIP, very important person, orang yang istimewa. Anda itu biji mata Tuhan. Anda itu kekasih Tuhan. Masalah yang sekarang kau alami, percayalah, tidak lama lagi Anda akan maju, naik level, akhirnya sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Ya, saya minta nada dasar G, nada dasar G. Kita tenangkan hati itu. Ya, sering lagi. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya semua. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan dari hati. Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Ya, saya cinta. Dengan iman saudara, Tuhan mendengar, Tuhan melawat, Tuhan hadir. Ya, haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Ya, ya, haleluya. Pokoknya katakan haleluya. Sembah, tinggikan haleluya. Sekali lagi. Haleluya.
Ya, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menghapus setiap tetes-tetes air mata. Pergumulan yang kau alami saat ini itu hanya kecil. Cobaan yang kita hadapi belum sampai berdarah. Tuhan akan angkat engkau lebih dari yang lain. Tuhan akan permuliakan, Tuhan akan berkati engkau. Ya, sekarang angkat kedua tangan. Kedua tanganmu angkat tinggi-tinggi, Saudara. Rasakan, kedua tangan angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Ucapkan syukur. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita tenangkan hati sejenak. Kami undang pendeta muda Samuel Elliot bisa berdoa untuk kebenaran firman dan serahkan acara selanjutnya dalam suasana doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur buat firman yang boleh hamba bagian bagi kami pada kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memahami bahwa kami sebagai anggota tubuh Kristus Tuhan, kami boleh tetap bersatu, kami boleh tetap diikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, dan Kau mengurapi hidup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami Tuhan pengertian untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan, dan kehidupan kami sebagai anggota tubuh Kristus Tuhan boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya Tuhan, untuk kemuliaan akan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami terima saat ini, meteraikan dengan kuasa darah-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema yang menerangi jalan kehidupan kami, untuk kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya kebenaran firman Tuhan bagi hidup kita semua, kita katakan dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan jemaat bisa duduk kembali, dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita sama sepekan yang datang. Pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Suroto yang telah
melayani serta membagikan berkat firman Tuhan pada kita pada saat ini. Dan doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Andreas buat kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Informasi yang kedua, ibadah Raya Onsite kita pada tanggal 7 Agustus 2022 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohanadi Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya ataupun juga persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu sepagi berdiri bersama-sama untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kami. Tuhan yang masih memberikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang terus akan memberkati dan melindungi serta menyertai akan kehidupan kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan kembalikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Kepada Tuhan sebab